Put, Apa ya? tadi lu habis dari mana? Habis dari meeting, terus kayak agak lama, terus agak lapar ya. Jadi habis meeting udah selesai ya, udah break dulu, giring pesen dimsum deh. Kamu pesen apa? Aku pesan salad. Oh, pesen salad. Kamu lagi ada meeting juga ya tadi ya? Oh, pantas. Meetingnya itu molor sampai jam berapa tadi ya? Jam 2:30. Luar biasa. Kayaknya Saya jam 1 seharusnya. selesainya jam 1. Oh ya ampun. Gila nggak tuh? Lapar pasti ya. Sama, aku juga. Udah ada teman-teman YouTube Set Indonesia nih. Hai guys, balik lagi sama aku Putri Saud dan kita kembali lagi di Astra Sustainability Podcast. Nah, untuk topik hari ini sebenarnya agak serius, tapi jangan khawatir ya teman-teman, kita akan kemas dengan seringan mungkin. Nah, untuk hari ini aku sudah ditemani oleh teman aku Heru. Selamat datang Heru. Hai Put, hai teman-teman. Nah, jadi kita hari ini mau bahas soal apa nih Put? Tentang gas rumah kaca. Gas rumah kaca. Berat ya? Gas ini LPG. Bukan dong, bukan LPG. Itu suatu gas yang berbeda. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit, gas rumah kaca adalah gas yang diproduksi sebenarnya itu dari sumbernya itu dari aktivitas manusia. Nah, kenapa gas ini penting? Itu karena sebenarnya gas itu menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi serius banget. Ya serius, tapi kita ngobrol santai aja hari ini. Berat banget ini emang pembahasannya ya. Gak seringan makanan kita nih. Betul. Nah, tapi ini gue penasaran nih Put. Sebetulnya apa sih pentingnya kita ini ya, apa namanya, memikirkan soal efek gas rumah kaca. Terus ada nggak sih preventif yang bisa kita lakukan gitu ya? Mungkin di lingkungan kita sendiri atau mungkin ada hal-hal lain gitu untuk mencegah efek gas rumah kaca gitu, Put? Nah, ini semangat banget nih kamu nih. Kita bahas satu-satu ya hari ini ya. Santai aja. Ya. Kita sambil makan aja ngebahas ya. Tadi kan pertanyaan kamu banyak banget nih. Kita bahas satu-satu dulu yuk. Gas rumah kaca ini tuh kenapa sih berbahaya? Karena gas rumah kaca ini mereka tuh menangkap panas di atmosfer bumi. Jadi di atas sebenarnya. Tapi dampaknya itu apa sih? Dampaknya di permukaan bumi kita. Jadi lebih panas, ikutan lebih panas. Jadi makanya ya dampak dari itu ada perubahan iklim gitu kan. Dan juga ya perubahan iklim dan pemanasan global. Oh gitu. Makanya mungkin kalau kamu ngerasain dulu kita SD kayaknya kok lebih adem bu. Iya, bener nggak? Bener banget. Terus sekarang kok ngerasa lebih panas gitu kan? Itu salah satunya. Oh gitu ya Put. Emang gasnya ada apa aja sih? Nah yang paling common itu setahu aku ya. Ada karbon dioksida, ada metana, dan ada nitrogen oksida. Nah kabarnya ketiga gas itu tuh berbahaya untuk kita. Khususnya untuk ini ya, apa namanya, perubahan iklim di Indonesia gitu-gitu ya. Dan ya mungkin ada efek-efek lain di luar itu, misalnya kayak udara makin panas. Karena Put, nggak usah jauh-jauh deh ya. Kemarin kan gue habis dari puncak ya. Dulu itu puncak tuh seger banget. dingin ya, Lebih dingin, lebih adem. Lu ngerasa gak? Iya. Iya kan? Sekarang itu udah kayak Jakarta sama puncak tuh udah kayak Sama aja. Bener. Aku juga ngerasa. Apalagi kemarin tuh, jadi aku kemarin kondangan ke temen aku. Dia nikahannya semi outdoor, pernikahan India. Wow. Ini kan heboh, tarikannya pas segala macam. Beneran keringetannya kayak aku di Jakarta. Waduh. Panas. Itu udah kayak sekalian Zumba gak sih? Panas, tapi aku setuju banget. Yang di daerah-daerah yang dulunya lebih dingin gitu ya. Sekarang tuh kerasa lebih panas. Itu pemanasan global. Apalagi kemarin kan kita dapat info ya, di Indonesia terpanas itu ada di Tangerang Selatan. Betul. 37 derajat kalau nggak salah. Panas banget. Dan yang paling panas itu di India tembus sampai 40 derajat. Kayak gitu ya. Iya betul. Makan korban kan. Makanya akhirnya ya memang tidak langsung gitu ya dampaknya ya. Tapi karena yaitu tingkat emisi gas rumah kaca yang meningkat terus gitu ya, dan panas bumi yang semakin meningkat juga, efeknya kayak gitu yang long term. Iya. Jadi memang berbahaya juga. Dan semua penyebabnya diakibatkan aktivitas manusia. Wow, miris sih sebetulnya ya. Nah, kira-kira ada nggak sih, Put, selain yang tadi kita bahas, ada dampak lain nggak sih dari efek gas rumah kaca ini? Nah, dampak emisi gas rumah kaca itu mungkin kita ngomong yang general aja kali ya. Itu menurut aku ada dua. Yang pertama itu ada kesehatan.
Jadi karena emisi gas rumah kaca itu kan sebenarnya kan polusi udara ya, Heru ya. Nah itu tuh bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi orang-orang yang kayak aku gitu ya, punya asma. Oh iya, kamu? Kalau aku ada asma, tapi nggak parah banget sih. Cuma kalau misalnya pas udaranya lagi agak nggak enak itu agak nge-trigger gitu. Jadi gangguan pernafasan. Nah yang kedua untuk lingkungan. Tadi kan aku udah sempat nge-mention tuh tentang perubahan iklim gitu ya. Jadi atmosfer menangkap panas. Permukaan bumi jadi lebih panas. Nah, karena bumi menjadi lebih panas, akhirnya es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Gitu. Tapi selain kutub-kutub itu juga glasier di pegunungan gitu tuh, ketika itu mencair itu menyebabkan naiknya permukaan laut. Gitu. Jadi ya lebih sering banjir gitu. Buat dataran-dataran yang rendah itu jadi sangat terancam. Kayak Jakarta sebenarnya kan juga terancam tenggelam kan. Nah itu juga salah satu penyebabnya yaitu sering banjir sama juga ini kali ya, karena intensitas hujan juga yang cukup cuaca ekstrim. Betul banget. Karena kan bagian apa ya, proses pembentukan hujan itu kan juga dari uap di laut kan, air laut yang naik gitu kan. Nah ini sebetulnya gue kan juga suka traveling ya Put, dan kebetulan nih daerah gue tuh kemarin baru aja tuh kena banjir bandang. Dan di beberapa titik itu terjadi longsor juga Put. Nah memang gue juga ngira ini mungkin bagian dari efek gas rumah kaca sih. Ditambah mungkin juga pola kebiasaan masyarakat sekitar yang mungkin perlu diedukasi lebih lanjut lagi kali ya. Karena kasihan banget sih orang-orang yang terdampak di sekitar itu. Gitu. Iya benar banget ya. Mungkin karena kita tinggal di kota gitu, kita tinggal di Jakarta, kita tidak melihat secara langsung yang maksudnya efek-efek yang berhubungan dengan lingkungan ya. Paling kalau kita pasti panas kali ya, aku panas banget di Jakarta gitu kan, atau tiba-tiba loh ini kan bukan musim hujan kok hujan gitu. Nah tapi kayak misalnya kayak tadi Heru cerita gitu ya, kamu tadi daerah mana? Aku di Sumatera Utara. Nah di Sumatera Utara ya of course ya lebih banyak hijau-hijauan gitu. Betul, ya. Nah itu kerasa banget tuh pasti, yaitu dampak dari perubahan iklim, pemanasan global. Ternyata parah itu efek. Iya benar banget. Terus kira-kira ada ini nggak sih, ada activity ataupun preventif lain yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah supaya case yang kayak di daerah gue tadi itu setidaknya bisa diminimalisir. Ada dong, pastinya ada. Nah salah satu solusi yang kita bisa lakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu yang pertama, kita bisa mulai transisi energi seperti menggunakan tenaga surya atau yang kita biasa sebut solar panel gitu kan, dan juga tenaga angin, yaitu alatnya ya wind turbine lah gitu. Jadi itu adalah beberapa solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ditambah mungkin menghemat energi juga kali ya. Betul. Matiin lampu. Betul, benar-benar habit-habit kayak gitu. Benar-benar matiin lampu, terus AC nggak dimatiin kayak gitu-gitu ya. Nah terus yang kedua, nah ini mungkin bisa dilakukan juga gitu ya sama kita semua. Itu adalah menggunakan transportasi umum gitu. Tapi kalau misalnya memang harus pakai kendaraan pribadi kan sekarang juga sebenarnya opsinya lebih banyak ya gitu. Maksudnya ada kendaraan listrik, ada kendaraan yang hybrid juga gitu. Nah mungkin kalau di sini sebenarnya lebih ke ekspertis kamu nih, karena kan kamu kan di dunia otomotif gitu ya. Nah kalau di dunia otomotif tuh gimana sih Her? Kamu kan di Isuzu nih, boleh cerita-cerita sedikit nggak? Maksudnya di sana tuh udah ada inisiatif apa aja? Boleh banget Kut. Nah jadi sebetulnya kalau ngomongin otomotif ini Kut ya, khususnya mungkin gue di Isuzu. Dan mostly kan memang kendaraan Isuzu itu kan komersial ya, kendaraan truk atau kendaraan niaga. Kendaraan besar ya. Kendaraan besar dan mostly kendaraan-kendaraan itu menggunakan konsumsi bahan bakar energinya fosil atau diesel atau solar gitu ya, biosolar orang sering dengar gitu ya. Nah di tahun 2022 lalu di April, sebetulnya pemerintah itu udah mencanangkan di April 2021, cuman karena impact pandemi akhirnya mundur ya. Nah, di 2022 lalu pemerintah itu menerapkan yang namanya standar standar emisi gas buang itu Euro 4 untuk kendaraan-kendaraan niaga. Nah, yang mana kendaraan-kendaraan niaga dengan standar Euro 4 itu secara emisi gas buang itu lebih kandungannya lebih
sedikit lebih kecil lah ya, kadar-kadar gas emisi yang tadi lu sebutin itu pun. Nah sehingga harapan kita dengan perubahan standar Euro 4 ini setidaknya bisa meminimalisir resiko efek gas rumah kaca tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, activity dari Isuzu sendiri, kita itu menyarankan ke seluruh pengguna kendaraan Isuzu untuk rutin melakukan aktivitas servis, betul, atau perawatan berkala. Betul, perawatan berkala gitu ya, Pon. Karena kalau misalnya kendaraan kita itu nggak diservis dengan rutin, itu efeknya akan kemana-mana, termasuk dengan emisi yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Betul. Makanya maintenance rutin itu penting banget. Karena monitor juga ya pembuangan emisinya ya. Benar banget. Terus yang ketiga, buat activity kita di Isuzu, kita itu ngelakuin yang namanya training driver. Karena kendaraan niaga kan mostly yang bawa supir kan. Iya, nah, betul. Cara nginjak pedalnya supir, cara dia mengemudikan kendaraan, itu juga ngaruh ke konsumsi bahan bakar dan emisi yang dikeluarkan. Gitu. Makanya kita ada yang namanya training safety driving. Nah itu kita tetap terapkan juga buat ke driver-driver kita gitu. Itu 3 poin. Terus yang terakhir nih Put, di tahun ini kita kerjasama juga dengan pemerintah DKI gitu ya. Kita ngadain yang namanya uji emisi gratis. Uji emisi gratis untuk seluruh kendaraan, gak hanya Isuzu aja, tapi brand-brand lain juga. Ya tujuan kita adalah gimana ya emisi di Jakarta itu setidaknya bisa dikurangin lah, dikontrol lah gitu ya. Dan kita nggak pengen juga 37 derajat tadi di Ciputat gitu. Itu jangan sampai terulang kembali, atau mungkin jangan sampai terjadi menyebar ke daerah-daerah lain gitu loh Put. Nah jadi itu sih activity yang salah satu activity yang kita lakukan ya di Isuzu gitu. Wah menarik banget inisiatif di Isuzu, aku baru tahu loh. Jadi makanya aku beneran kayak interested banget untuk kedengerin kamu, menarik banget. Nah kalau itu kan di dunia otomotif gitu ya, kita balik lagi ke kehidupan sehari-hari. Nah untuk di rumah kan sebenarnya kan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tadi sebenarnya aku udah mention tuh bisa dengan menghemat energi, salah satunya yaitu matikan AC ketika tidak digunakan dan dinyalakan ketika perlu saja gitu kan. Nah terus juga ada kita harus memilih peralatan di rumah yang menggunakan wattnya kecil ya, betul ya. Nah mungkin kamu bisa cerita lebih banyak tuh tentang itu, karena kayak kamu lebih paham daripada aku ya Herwin. Oke. Jadi sebetulnya kalau gue sendiri ya Put, sekarang itu kan banyak ya alat-alat elektronik yang sebetulnya itu wireless. Ya pakai teknologinya itu nggak langsung dicolok kabel, pakai baterai. Sehingga itu bisa menghemat energi juga tuh Put. Jadi energi yang dikeluarkan itu adalah ketika hanya perlu charge baterainya saja. Dan kita juga baterainya yang nggak sekali pakai langsung buang juga kan. Betul, iya. Rechargeable battery ya. Betul banget. Dan satu lagi Put, yang biasanya kebiasaan yang gue lakuin ya di rumah nih sebagai pengantin baru adalah by the way. Jadi kalau misalnya baterai handphone lu udah penuh, itu sesegera mungkin lu cabut deh. Karena itu kalau lu biarin, itu akan konsumsi listriknya lumayan banget. Tagihannya akan Padahal HP-nya udah penuh. Itu kan hal sepele yang sering banget kita lupain ya udah gitu, biarin aja gitu, supaya nanti pas kita tidur tinggal colok lagi gitu kan, nggak perlu colokin adapternya gitu. Benar. Nah itu. Terus yang kedua, hemat air juga. Hemat air menurut gue itu juga penting sih. Jadi kalau misalnya kita mau buang air gitu ya, mungkin seminimal mungkin, tau nggak, satu kali kita flush itu tuh 2 liter, 1-2 liter air yang kita buang loh Put. Nah itu harus betul-betul kita bijak sih untuk mengolah air juga, karena menurut gue juga itu kayaknya salah satu efek perubahan iklim juga sih dengan kita misalnya boros dalam menggunakan air. Kayaknya itu sih Put, beberapa pengalaman gue lah sebagai pengantin baru. Sorry, sambil menikmati bersama aku. Iya. Kayaknya lu menikmati banget cerita gue ya. Kayak lagi nonton sambil makan gitu. Oke. Ini tadi kan kamu sharing sebagai pengantin baru gitu ya. Mungkin salah satu hal yang
Bisa kita bahas juga. Itu adalah tentang pengelolaan limbah. Oke, ini menarik sih. Ya kan, karena kan seperti ini, aku makan gitu ya. Jangan sampai ada food waste, bener kan? Benar. Maksudnya selain memang mubazir gitu ya. Tentunya ada beberapa limbah yang harus dikelola dengan baik. Santai Put. Betul. Punya dulu pelan-pelan aja ya. Nggak usah ngerasa Karena kita diskusinya kan ini lumayan berat ya. Benar. Jadi kita pelan-pelan aja diskusinya. Nah, untuk pengelolaan limbah itu kan memang harus dilakukan secara apa ya? Secara bijak, secara baik gitu ya. Karena kan yang seperti kita ketahui itu beberapa sampah menghasilkan metana. Ya. Yang dimana itu adalah salah satu gas rumah kaca. Ya. Benar kan? Benar. Iya, jadi kalau kamu sendiri, kamu mengelola limbah di rumah tuh gimana sih sebagai pengantin baru gitu ya? Kalau aku di rumah karena masih sama mama, jadi ya mungkin ya udah deh mama aja sama mbak gitu ya. Nggak boleh gitu. Iya benar. Gimana? Kalau gue sendiri sih kebiasaan yang paling penting adalah yang ngabisin makanan sih. Ngabisin makanan dan bikin makanan secukupnya. Jadi kita kan bisa lah ya, menghitung lah. Oh kalau kita mau masak, kita cuman berdua doang, ya masaknya nggak usah terlalu banyak. Jadi ya masaknya cukup untuk kebutuhan kita berdua aja. Mungkin nggak perlu sampai yang nambah juga gitu kan, Put. Nah sehingga dengan kita masaknya cukup, makannya juga habis, limbah makanan nggak ada sebetulnya. Cuman memang mungkin ada beberapa limbah yang kita keluarkan dari aktivitas memasak kan, kayak misalnya kayak cairan minyak makannya. Itu biasanya gue kumpulin di botol gitu, Put. Di botol, nanti gue kasih ke ada kayak pengepul gitu sih. Pengepul yang khusus memang ngelola ini kan, ngelola cairan minyak makan. Minyak bekas kayak iya benar sih. Kalau misalnya untuk sampah-sampah organik misalnya kayak kita makan buah pir, terus misalnya kulitnya kita kan nggak kita makan kan gitu ya. Nah itu juga bisa kita jadikan sampah organik. Benar banget. Dan mungkin ini untuk teman-teman juga ya. Jadi kalau kalian yang suka makan, terus setelah makan ada sisa makanan itu, tolong dimasukkan ke tempat sampah yang sesuai pada tempatnya lah gitu. Jangan tempat limbah organik dimasukin di situ misalnya plastik. Itu begitu pula sebaliknya. Nah ini karena itu bisa yang kayak tadi Putri bilang, itu bisa memperlambat pengelolaan limbah di sekitar kita gitu ya, Put. Betul, setuju banget. Nah, Heru, berikutnya kita bisa menjadi agent of change. Waduh, apa tuh? Keren banget ya, Sebenarnya sesimpel ini sih, kita bisa mulai dengan menanam pohon. Karena kan dengan menanam pohon itu menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca gitu ya, dan menghasilkan oksigen. Gitu. Jadi ya jujur aku pribadi sih seneng banget kalau misalnya ada kegiatan kantor menanam pohon gitu. Emang sih panas-panasan, keringetan gitu kan, rambut yang tadi udah dicatok cantik-cantik berantakan, tapi nggak apa-apa karena maksudnya itu kan aku yakin iya bener greater good gitu loh. Aku mikirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Aku melakukan ini untuk kita semua dan generasi mendatang gitu. Jadi ya jujur aku kadang seneng sih kalau misalnya ada acara-acara kayak penanaman pohon gitu. Pentingnya. Ya mungkin untuk teman-teman juga yang nggak punya waktu untuk nanam pohon, mungkin bisa dari kebiasaan kecil kayak ngerawat tanaman aja. Oh bener ya. Itu kan. Bener. Soalnya ada beberapa tanaman Put yang sebetulnya itu bisa menyerap polusi tau, dan bisa mengeluarkan oksigen. Iya, menghasilkan oksigen. Betul. Iya, bener. Gue lupa namanya apa, tapi itu ada. Ya. Dan itu bisa kalian letakin di rumah kalian atau mungkin di tempat kantor kalian, ruangan kantor kalian. Bener. Yang penting dapat cahaya matahari gitu ya. Betul. Yang penting dikasih air, disiram tiap hari. Betul. Dan kita matahari. Bener banget. Iya, bener banget. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang mempunyai lahan terbatas, buat teman-teman yang mungkin ngekos, tinggal di apartemen gitu, mungkin bisa jadi beli satu pot gitu ya. Terus kita misalnya weekend deh gitu kan. Kita weekend kan ya lagi nggak kerja gitu kan, dikeluarin tanamannya kena matahari, macam kita rawat. Bisa ngisi waktu luang juga kan. Oh betul. Lagi libur. Bener, apalagi buat teman-teman yang masih sendiri gitu ya, masih jomblo gitu, bisa mengisi kegiatan dengan perawat tanaman. Nah kalau itu kan kita ngomongin penghijauan gitu ya. Terus kan tadi kan kamu juga tadi sempat mention di Isuzu tuh ada inisiatif seperti itu gitu ya. Yang tadi 3 hal yang kamu udah cerita banyak.
Nah mungkin di sini juga aku bisa menambahkan ya, kalau di Astra itu kita sudah mulai mendorong penjualan EV atau electric vehicle gitu kan. Nah itu tentunya juga berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca gitu kan, karena kan ya seperti kita ketahui gitu, kendaraan kan juga menghasilkan emisi yang tadi kamu udah cerita gitu kan. Dan sekarang ya yang namanya electric vehicle juga ada beberapa macam kan, ada yang full ada yang hybrid, betul, elektrik. Iya gitu. Jadi maksudnya opsinya pun juga sekarang lebih banyak gitu kan. Dan didukung juga sama pemerintah nih, infrastruktur. Bener, infrastruktur gitu. Kayak misalnya Astra Auto Parts kan punya Astra Auto Power namanya, itu kan buat charging station, itu juga sudah tersedia. Kemarin aku sempat ngobrol nih sama teman-teman Korkom di sana, udah tersedia di 13 titik gitu. Jadi udah mulai, kita pun juga ya Astra sudah mulai mengembangkan infrastrukturnya juga selain memang menjual kendaraannya gitu kan. Dan itu juga ini kali ya, menepis mungkin keraguan teman-teman yang mau ngambil EV. Oh betul. Gitu kan? Karena kan banyak teman-teman kita mungkin yang takut ngambil EV itu karena nanti kalau misalnya di tengah jalan charge-nya di mana? Kan ya benar-benar. Ini salah satu inisiatifnya ada di AOP nih, Astra Auto Parts. Betul ya, gitu. Ditambah juga pemerintah ada program subsidi, nggak salah tuh. Benar-benar kendaraan listrik. Betul. Itu kan masih berkembang gitu ya. Jadi nanti kita nantikan saja ya teman-teman seperti apa. Nah, selain inisiatif di bidang otomotif, aku juga mau sharing sedikit nih tentang Menara Astra. Jadi Menara Astra itu mempunyai predikat Green Building, yaitu mungkin lebih teknisnya Green Mark Building dari Building and Construction Authority Singapore. Jadi kalau kamu belum tahu nih Heru nih, karena kan kamu tidak berkantor di Menara Astra gitu ya. Kita anak Sunter banget. Oh betul, Menara Astra nih. Terus kayak kebetulan agak-agak sering lembur ya kalau pas waktu lagi workload-nya lagi banyak. Nah kita itu lampu-lampu di Menara Astra itu tuh ada timernya. Jadi ketika misalnya udah sekian menit gitu ya, itu akan mati kalau tidak ada yang bergerak. Jadi itu ada sensornya juga teman-teman. Jadi kalau tidak ada activity di situ. Betul. Jadi seringkali kalau misalnya ya udah di atas jam 4:30 kan teman-teman udah pada mulai pulang tuh satu-satu. Ada beberapa area yang misalnya memang tidak ada aktivitas gitu ya, nggak ada orang, ya itu akan mati sendiri gitu. Jadi akan akan menghemat energi dengan sendirinya gitu. Dan kabarnya itu bisa menghemat energi sampai 44%. Cuma karena lampu doang. Luar biasa ya. Sederhana itu gitu ya. Mungkin kalau kita di rumah karena tidak ada teknologi mati otomatis gitu ya kita manual lah ya gitu. Cuma ternyata ya penggunaan lampu tuh segitunya. Luar biasa ya. Ternyata gedung tempat kita syuting sekarang ini ya, atau berkantor sekarang ya, di Menara Astra. Jadi 44% dari lampu doang. Gitu. Belum dari misal air. Ya benar. Dan banyak hal lainnya lah. Ya, jadi memang kalau untuk mendapatkan predikat Green Building itu ada beberapa requirements, persyaratan yang harus dipenuhi. Dan Menara Astra salah satunya yang memenuhi standar itu. Iya, betul. Wow, luar biasa. Pengelolaan air gitu ya, penggunaan air, terus pengolahan limbah gitu, itu beberapa sih persyaratan yang Dan dengar juga kalau nggak salah Menara Astra juga pengelolaan airnya juga ini ya, ada yang langsung diambil dari air hujan gitu. Betul, iya. Terus juga air yang mungkin limbah air itu juga diolah kembali untuk mungkin nyiram tanaman dan lain sebagainya, nggak tahu tuh. Betul. Ada juga kan ya? Ya, jadi kayak sistem recycle gitu juga ada. Oke, tadi kan aku udah sempat mention tentang lampu ya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang menarik nih. Yang pertama itu adalah list di Menara Astra. Jadi yang unik di sini itu tuh ada yang namanya Recycle Energy System. Sebuah sistem yang intinya membuat energi yang digunakan itu berkurang sebanyak 28%. Itu untuk fleetnya gitu ya. Jadi Menara Astra ini kan sampai lantai 6 ini. Tinggi sekali ya, Bu. Gitu. Jadi memang itu sangat berpengaruh dengan penggunaan energi, balik lagi gitu ya. Terus ada satu lagi nih, kamu pernah kepanasan nggak di Menara Astra? So far sih belum. Belum ya? Ternyata walaupun selalu adem, berarti kan AC-nya selalu nyala gitu ya. Tapi mereka itu menggunakan sebuah sistem yang unik dan control design sehingga mereka menghemat energi sampai 40%. Wow. Itu jadi sebuah teknologi gitu ya, yang tetap membuat gedungnya dingin tapi menggunakan less energy.
Wow, ternyata dedikasi Astra untuk sustainability itu nggak perlu diragukan lagi ya, Put? Iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong hal itu, di tahun 2022, tepatnya bulan Mei, Astra itu telah meluncurkan Astra 2030 Sustainability Aspirations. Nah, di dalam aspirations itu terdiri dari 10 aspirasi. Nah, teman-teman bisa langsung aja cek nih di sustainability.astra.co.id gitu. Jadi macam-macam di situ, bisa dibaca-baca, bisa dieksplor tentang komitmen Astra untuk transisi, untuk bertransisi menjadi perusahaan yang lebih sustainable gitu. Jadi memang komitmen Astra tuh, grup Astra ya, maksudnya di seluruh Ini bisnis bener-bener nggak usah diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi. Nah, di website tadi itu juga berisi semua activity sustainability ini Astra ya berarti ya? Betul, di situ juga ada sustainability report kita. Nah, itu juga bisa teman-teman baca. Misalnya ada yang tertarik ingin tahu lebih lanjut gitu ya, di semua lini bisnis Astra tuh ada kegiatan apa aja sih terkait sustainability. Nah, teman-teman bisa langsung cek aja tuh sustainability report. Iya, betul. Dan teman-teman juga bisa baca sustainability digest di astramax.astra.co.id gitu sih. Kayak banyak banget deh info menarik. Keren banget ya Astra ya. Iya. Nah, karena kita sudah di penghujung podcast kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya Heru. Thank you, Put. Nah nih, kita saking serunya ngobrol, aku belum selesai loh, Bang. Aku dikit lagi. Kita udah seru banget ngobrol gitu ya. Aku mau bilang terima kasih banyak ya Heru sudah meluangkan waktunya untuk menjadi teman bicara aku di podcast kali ini. Dan thank you juga untuk teman-teman ya pastinya. Betul, iya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak podcast ini sampai akhir, dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Salam satu Indonesia.